صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا تشرك بالله شيئا دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan, di sini hadir Sultan Kesultanan Palembang. Alhamdulillah. Juga ada Kak Iwan di sini. Alhamdulillah. Bajunya sama, cuma beda reko bae. Iya. Sultan ada hijaunya. Kuning itu. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Pengurus, jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Raya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami, alim ulama, Ketua RW, Ketua RT yang sempat hadir, ibu-ibu sekalian yang sedang berbagi minum, yang besar tadi himbau gelar, yang hadir tidak bisa disebut nama satu persatu. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kemuliaan yang sudah makan tahu, alhamdulillah. Yang belum makan, alhamdulillah. Yang nak makan, alhamdulillah. Bapak Ibu, ini gambaran bahwa hidup itu memang itu. Ustaz, yang di luar siapa di luar? Oh iya, yang di luar maaf mungkin belum dibagi. Tempat naruhnya, ya maklum. Iya, nah itulah Pak, samo-samo datang. Kadang ada yang dapat, ada yang tidak. Iya, alhamdulillah. Tapi yang perlu yang di luar tahu, kami baru minum, makan belum. Alhamdulillah. Itulah ya konsep dunia itu mah itu. Apapun yang Allah kasih itu, ada yang dapat duluan, ada yang belakangan. Iya. Kadang yang duluan makan duluan mati. Bukan. Langsung ketemu. Langsung duluan mati. Ya, yang belakangan makan, mungkin kaget belakangan juga baliknya. Ya, alhamdulillah. Nama itulah rezeki. Sebanyak piring yang ditaruh, masing-masing kita beda dapatnya. Walaupun piring di depan kita, ada yang ngebek tahu, ada yang ngebek pisang. Tidak tahu Sultan ngebek apa. Alhamdulillah. Kita bersyukur ya, malam ini kita dihadirkan Allah dalam rangka kita bertakziah hari yang ketiga atas meninggalnya almarhumah Ruzikmar binti Bagindo Saidin yang meninggal dunia dalam kurun usia 84 tahun. Teriring amalan yang sudah kita lakukan dan nanti doa yang senantiasa kita akan panjatkan. Mudah-mudahan almarhum Allah lapangkan dan terangi alam kuburnya. Dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Dilipat gandakan ganjaran pahala amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran. Dan kita semua, jiran tetangga, sahabat, rekan, tetangga almarhum termasuk keluarga besar, mudah-mudahan mendapatkan pelajaran dari musibah kematian ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ayunan tangan, langkah kaki, duduk dan diam kita seluruhnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya termasuk yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tadi mendengar dari penuturan kakanda kita bahwasanya almarhumah ini di dalam kehidupannya, di ujung akhir hayatnya, Allah uji dia dengan yang namanya penyakit. Jadi apapun itu kita hidup ini Bu, namanya dunia kata MC tadi, wong tua kita. Jelas. Kalau yang namanya dunia ini kadang senang, kadang susah, kadang lapang, kadang sempit, kadang berduit, kadang buntu, kadang sultan, kadang ketua. Nah itu
Dulu jadi anggota dewan, tidak lagi. Tidak. Nah itulah dunia. Iya kan? Dan jujur baik, kita ini masing-masing dengan apapun yang Allah titip itu ujian. Dan kan yang tidak diuji, yang ceramah diuji. Wong ceramah ladas Budimo dari tadi tidak berhenti ketua masjid. Habis. Tapi tidak usah kita iri, memang itu bagian kita. Dalam hidup ini kan biasa ibu, bahwasanya bayangkan si kok piring ditaruh di depan tapi dia bayang makan. Tidak baca juga. Berhubung di sebelahnya memang wong tua kami juga, ketua Masjid Al-Buddha, kan begitu. Nah, tetapi di dalam kehidupan ini, yang namanya dunia ini memang tempat menangis dan tempat tersenyum. Tidak bisa. Kata ibu hidup ini lapang terus, kakek sombong. Hidup ini jadi anggota dewan terus, kakek tidak pernah ke bawah. Kalau ada musibah jarang datang. Tapi dengan main ini dia datang. Iya. Benar dah Pak Sultan? Iya. Kita ini tidak baca di dalam kehidupan ini, paling tersinggung dia. Tapi kan benar, kira-kira mah itu kan. Jadi di dalam kehidupan ini ibu, apapun itu, kita ini kadang maaf. Itu kadang melihat lemah nian jadi wong itu. Lemah nian. Kata kamu jadi sultan lemah, dah lemah. Uji kamu, tiap kemana bawa itu yang seperti itu kucing nggak dia. Tidak sultan. Dikit nak boboto. Yang paling pegel itu bininya pasti. Ya kalau ngaku ibu-ibu pasti nak boboto, ganteng pula sultan ya. Ya maaf cakap ya bu ya. Bahwasannya hidup ini pasti diuji. Maka keluarga besar ikhlas baik ridho dengan musibah ini. Ngapo yang pertama? Bahwasannya musibah ini datang bukan dari musuh kita. Dia tidak akan mencelakakan kita. Siapa? Dari Rabb Tuhan kita, yang dia adalah Tuhan yang Maha Cinta. Datang dari siapa? Dari Rabb kita yang mencintai kita. Datang bukan dari musuh kita yang akan mencelakakan kita. Jadi ketika sekarang ini ibunda kita dipanggil oleh Allah, anak-anaknya yakinlah bahwasannya 84 tahun. Dan kalian semua anak-anaknya pada usia sekarang ini, Allah paling tahu sekarang inilah kesempatan Allah memberikan ujian itu. Dan insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keluarga besar pasti tahan dengan musibah ini. Yang kedua, kita mesti ridho dan ikhlas dengan musibah ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu arah musibah ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Makanya yang kedua husnudzon, baik sangka dengan Allah. Ngapo? Karena pasti yang Allah berikan itu. Kalau kita tidak tahu, maka selalu baik sangka. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi menjadi kebaikan buat kita. 2, 4. 3 berarti 5. Iya, kok kadang sudah lagi tegang-tegang ini dan 5. Ternyata alhamdulillah 5 disebut tempat salah. 3. Yang mesti kita camkan ketika Allah memberikan musibah ini, bahwasannya kalaulah maaf dalam kacamata kita mendapatkan keburukan di dunia, yakinlah kalau sudah buruk di dunia menurut kita, tidak mungkin nanti di akhirat akan buruk. Karena kalaulah Allah beri mungkin dalam kacamata kita tidak enak, maka di antara ketidakenakan itu, yakinlah tidak mungkin akhirat kali tidak enak ketika kita sabar. Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Makanya keluarga besar berapa kak anaknya? Anaknya 5. 5, lanang berapa? Lanangnya 4. Lima siko. Lah berangkat 2. Oh 2, yang berangkat lanang galau. Iya. Oke. Berarti masih ada 3 yang hidup. Betul ya? Nah, yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sekarang ini wong tuamu almarhumah ada di tempat yang dia sudah berpindah alam. Sekarang ini dia sendirian di alam yang gelap. Tanah akan menjepitnya, tanah akan menghimpitnya.
Pada saat ini dia sedang mendapatkan fitnah ujian kubur. Makanya keluarga besarnya, khususnya anak-anaknya, tugas kalian adalah membantu dia supaya selamat. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang yang mati itu, yang meninggal dunia, diuji di alam kuburnya 7 hari 7 malam. Makanya Pak ada peringatan sampai 7 hari. Ya, makanya di dalam perkataan daripada tabi'in Imam Atha, walaupun tidak sampai kepada Rasulullah, tapi ini yang menyampaikan adalah generasi tabi'in yang dia mendengar dari sahabat, dan insya Allah ini dari Rasulullah. Orang beriman itu diuji 7 hari 7 malam, orang munafik diuji 40 hari 40 malam di alam kuburnya. Dan kita tidak pernah tahu keadaan wong tua kita. Makanya di dalam himpitan tekanan ini yang pertama, apa yang dia butuhkan? Doa dan istighfar. Jadi Bu, kalau kita ini dalam hidup terhadap wong tua kita itu jangan pernah kita tidak doakan meskipun dia masih hidup. Doa yang mesti kita panjatkan kepada wong tua kita ketika dia ada dan tidak ada di dunia ini. Yang pertama, doakan supaya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kedua, doakan supaya hidupnya tenang. Doakan yang ketiga, supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridha dari dia. Yang keempat, doakan supaya dia masuk surga. Kenapa yang pertama ini doa dan istighfar? Karena sungguh kita tidak pernah tahu apa yang dialami wong tua kita 3 hari 3 malam ini. Apakah mungkin maaf dia tidak lewat dari pertanyaan kubur? Tapi ingat, dengan doa minta ampun anaknya atas dosanya. Kalaulah almarhumah dengan dosanya sekarang maaf cakap dia sedang maaf diazab oleh Allah, maka dengan istighfar malaikat menghentikan azabnya. Pokoknya dalam doa-doa kita, dalam sholat-sholat kita jangan pernah tinggalkan. Kami selalu sampaikan. Kami kadang kalau ceramah ini Bapak Ibu ya, kadang nyari materi itu sampai terbingung-bingung. Kalau ceramah yang paling banyak kami ini ceramah mati. Walaupun ceramah ini yang boleh ceramah itu belum mengalaminya. Sebab kalau ceramah haji yang belum haji tidak boleh. Karena belum tentu dia baca. Uang yang sudah menikah ceramah tentang pernikahan bagus. Tapi kalau dia masih bujang ceramah nikah, biasanya tidak diterima. Tapi khusus ceramah mati, tidak harus dia sudah masuk dulu di dalam kubur dan ceramah. Ya tidak boleh, tidak bisa itu. Makanya jujur Bapak Ibu. Kadang mungkin ini berulang kami sampaikan, tapi sesungguhnya isi daripada ceramah kematian inilah bahwasannya yang pertama doakan dan minta ampun atas dosanya. Karena apa? Karena kita sesungguhnya doa anaknya itu bagaikan doa para nabi dan rasul. Doa anak kepada wong tua, doa wong tua kepada anak bagaikan doa nabi dan rasul kepada umatnya. Maknanya apa yang pertama ini? Anak-anaknya jangan pernah tinggal sholat. Karena cuma dengan sholat itulah yang bisa nolong wong tua kita. Ini berdoa terus, sholat tidak. Kau ngapa berdoa terus? Khususnya nak makan Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab benar. Sudah belum baca doa makan ini tadi? Sudah ketua masjid tadi. Ya, sudah. Baca doa. Bukan kamu Pak, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sekarang ini dia ada di alam kubur itu, dia akan diperlihatkan apa? Amal soleh. Amal soleh siapa? Dia dah baca lagi beramal Bapak Ibu. Kalau dia sudah selesai amalnya di dunia, siapa yang meneruskannya? Anak-anaknya. Jadi apapun bentuk amal soleh yang dilakukan kita anak-anaknya, wong tua kita dapat bagian. Bahkan ketika dia sudah meninggal dunia Bu, maka diperlihatkan amal-amal anaknya itu, amal yang soleh dan amal yang salah. Hati. Kalau dia beramal tidak benar, wong tua Bu dipersaksikan. Nangis dia Bu, sedih. Bukan tidak sedih, dia meninggalkan anak yang banyak, ditinggalkan harta. Tapi dengan hartonya anak-anaknya hura-hura sampai menyesal dia kalau tahu dulu. Lebih baik tidak kutinggalkan apa-apa. Jadi anak-anaknya beramal soleh. Apapun bentuk amal soleh, lakukan kalau itu memang benar. Ada kebaikannya. Karena apa? Meskipun wong tua kita tidak melakukannya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman diikuti anak cucunya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka.
Maknanya siapapun yang beramal, dia akan mendapatkan kebaikan dari amal yang dilakukan wong tua terhadap anak dan anak terhadap wong tua. Yang mesti anak-anaknya camkan yang ini Bu, kita sebagai anak-anak ini. Camkan benar-benar bahwasanya kalaulah kita sekarang ini ada kebaikan, itu mungkin dulu wong tua kita pernah doakan kita. Karena apa? Karena dia dulu berdoa supaya kita menjadi orang yang hebat, orang yang mulia, menjadi orang yang punya derajat. Maka jangan pernah lupakan Bu untuk doakan dia. Karena kita sekarang ini, karena asbab mungkin doa dia dulu. Kami tahu nih yang hadir di sini dulunya tidak berduit. Tahu aku yang dulunya buntu. Ya, maaf Pak Iwan. Dan ini aku tahu. Tapi tidak pernah kita sadari kita seperti ini. Karena apa? Karena dulu wong tua kita tengah malam bermunajat, ya Allah jangan sampai anak-anakku susah seperti aku. Tapi berapa banyak ketika dia sudah dikasih kekayaan, dia lupa. Dia lupa doakan wong tuanya. Dia lupa dia bermain di dunia ini seenaknya baik. Akhirnya wong tuanya tidak dapat manfaat dengan doanya yang dulu dengan anaknya itu. Waspadalah. Iko, ingat ketika sudah wong tua meninggal dunia, yang kadang ini maaf, kadang kita ini dengan keluarga putus tali silaturahim. Anak-anaknya yang jauh-jauh tolong jangan mentang-mentang wong tua dak kati. Kalian putus dengan adik-beradik dari wong tuamu ini. Tapi berapa banyak kadang putusnya itu oleh karena apa? Oleh karena urusan keduniaan. Tolong niat tali silaturahim yang pernah dijalin oleh wong tuamu. Almarhumah Ruzikmar binti Baginda Saidin, teruskan. Kalau dia punya kakak, kunjungi. Kalau selama hidupnya dia punya kawan, datangi. Kalau selama hidupnya dia selalu bermasyarakat, teruskan daripada hubungan silaturahim kemasyarakatan itu. Yang keempat, jangan lupa kalau dia di dalam hidupnya pernah berjanji, pernah berhutang, pernah ada kezaliman, maaf, mungkin dia pernah salah, jangan teruskan kesalahannya itu. Mungkin mak kita ada musuh, maaf dia tidak tahu kita, maka jangan teruskan permusuhannya itu. Langsung kita datangi wong yang dulu mungkin mak kita tidak berteguran, minta maaf dengan atas nama dia. Supaya apa? Supaya dosa jariahnya langsung putus sampai dia baik dan dia tidak akan mendapatkan dosa terus-menerus. Kita sebagai ahli warisnya untuk apa? Meminta maaf mungkin dan memaafkan apa yang pernah dibuat salah oleh wong lain. Ada hutang bayarkan, ada janji mbak dari hartonya. Karena apa? Karena sesungguhnya itulah tugas anak-anaknya dalam rangka menyelesaikan urusan beliau yang sudah sekarang ini Allah panggil dan sekarang ini sudah putus hubungannya dengan dunia, tapi semuanya itu akan tetap tersambung walaupun dia sudah meninggal dunia. Dia bagaikan di alam yang di dalamnya itu bagaikan kacau. Dia bisa melihat ke alam dunia, tapi dia bisa juga melihat ke alam akhirat. Tapi dia tidak bisa lagi ke dunia dan belum masuk ke alam akhirat. Karena apa? Karena dia di barzakh, di dinding yang tebal. Yang kelima, yang terakhir, terhadap harta yang ditinggalkan. Pak Ustaz ini ngaku kalau ceramah kematian selalu ngomong masalah harta. Perlu Pak. Karena harta inilah yang kadang ujung-ujungnya Pak kero. Ini yang Kak. Ini kami ini lagi nyelesaikan nih. Karena ceramah ini lah banyaklah nano dulu pernah dinjuk mobil ini mobil itu. Karena apa? Karena ketika uang yang punya harta meninggal dunia, tidak langsung diselesaikan hartonya, warisnya itu. Sehingga apa? Pada tatanan cucunya jadi ribet. Ribet tak? Ribet. Apalagi maaf, kalau sudah jingok yang ditinggalkan itu sudah berego. Tanah diborang dulu tempat jin buang anak. Sekarang jin yang dibuang sudah mulai beranak dan berejo buang. Dulu kakak itu dah galak tanah diborang, belum dibagi. Sudah kakak dah mungkin berebut, kakak masih kayo. Dulu kakak kayo, sekarang borang lah maju, kakak buntu. Yang paling kerok kakak itu, benar tak? Kenapa waris itu mesti ketika ada kematian segera dibagi?
Kalau ketika seseorang itu ahli warisnya baru mendapat musibah. Pada saat itulah dirinya enak untuk diajak berunding, enak untuk dinasehati, dan pikirannya pada saat itu masih benar-benar lurus dibanding dia tidak sedang mendapat musibah. Maaf ini ya. Jadi ingat-ingat anak-anaknya, kalau ada peninggalan almarhum jangan dikuasai oleh sebagian yang lain. Jangan coba-coba diambil tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Apapun peninggalan dia harus dirundingkan, harus kesepakatan dengan ahli waris yang lain. Tapi perlu kami catat, ketika almarhumah meninggal dunia ini, maka memang anaknya 5. Tapi yang sudah meninggal 2. Kalau yang sudah meninggal itu tidak lagi dapat waris terhadap harta almarhum yang meninggal ini. Berarti cuma 3 anaknya itu yang menjadi ahli waris. Kenapa mah itu Pak Ustadz? Karena anaknya ada yang lanang, kecuali kakek ada yang betino. Kalau ada anaknya yang lanang meninggal dunia duluan, yang lanang meninggal duluan itu punya anak namanya cucu. Maka kalau betino, kalau cucunya baru dapat. Ketika dalam tatanan di pucuk anak-anak itu udah kasih lagi yang laki-laki. Iya, laki-laki itu yang memutus. Memutus siapa? Memutus kepada siapa, Bu? Memutus kepada saudara. Saudara siapa? Yang meninggal. Maknanya saudara Ibu Ruzikmar binti Bagindo Saidin. Kami tidak akan detail bahas itu. Tapi kenapa ini kami sampaikan? Karena ilmu ini jarang disampaikan. Ya, kalau yang belajar ilmu ini tidak banyak. Apalagi kita. Kalau yang namanya harta itu kadang biru, hijau, mato. Megang kalkulator tambah kurang sama dengan kali lancar. Pas bagi macet. Iya, taruh kato Pak Ustadz, dah baca dibagi. Jangan kita ngomong mah itu. Mungkin maaf, kata kita baju almarhumah itu mungkin bukan harta, jangan diimbek tanpa persetujuan yang lain. Ini tidak mentang-mentang anak betino diimbeknya kalau baju emaknya. Kamu tahu yang lanang-lanang baju emak ini punya yang betino-betino, emas punya betino-betino. Dari mana itu? Benar tidak Pak Bu? Tidak baca. Ini kadang sudah ngecop dewe, begitu datang, mana ranjang? Diimbek ayu. Mana lemari? Diimbek adek. Bu, berarti apa? Berarti kamu sudah ngembek punya wong lain. Berarti kamu sudah mengambil yang bukan hakmu. Maka kezoliman itu bawalah terus. Memang kamu tersenyum sekarang. Kakek semuanya kiroman katibin akan mencatatnya. Waspadalah. Oh iya Pak, harus waspada. Ya serem Bu, serem. Kalau kita ini ngeri sedap. Jadi kamu lemah, banyak harta. Kata siapa? Banyak harta mati. Dah punya harta rasona mati. Dah terakhir untuk kita. Belum saatnya. Kita rubah dulu Kak materinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasannya Bu, Pak, kita bakal meninggal galau, kita mati galau ya. Tidak ada Pak yang akan selamat, tidak akan ada yang bisa menunda untuk tidak dimatikan oleh Allah. Caranya baik yang kadang beda. Iya kan? Dan yang namanya al-mautu ya tiba-tiba mati itu datangnya tiba. Tapi tandonya kadang lagi dikasih tahu. Nah, mulai Kak Iwan. Tando mati. Yang pertama kalau duduk nyender. Yang kedua sudah nyender selonjor kaki. Yang ketiga kalau sudah duduk tidur. Ngapa? Kalau wong meninggal itu Bu, ketika di alam kuburnya, di alam barzahnya, di kuburannya pasti ditidurkan, mejem, kemudian diselonjorkan. Dak hati yang besilo wong mati. Nah itu tando baik. Tidak apa-apa yang selonjor tidak apa-apa. Tidak tando baik, banyak tando yang lain. Apa maknanya Bapak Ibu? Benar kata ayahanda kita tadi. Bu, kain kapan itu udah kaki kantongnya. Ya. Ibu sekarang bawa tas banyak yang kantongnya.
berjilid-jilid di dalam itu, tempat duit lain, tempat ini, tempat kue lah lain. Bapak, kita galau-galau tinggal ya. Hebatlah kita mengumpulkan harto. Kadang harto itu tidak juga Pak kita manfaatkan. Kadang kita cuma nyarikan uang lain. Ya tak? Pak, nyarikan uang. Sudah lah. Ujung-ujungnya kamar 10, kamar 9 di rumah, kamar 3 tidur di kamar siko tuh lah, tak pernah pindah-pindah. Iya kan? Mobil 3, bawa mobil itulah, Pak Sultan nih. Apa tuh lah, aku bawa kucing kalau dia pergi kemana-mana. Mobilnya banyak, tapi itulah harta dia yang sebenarnya. Ngapa dia bisa nikmati? Jadi kalau kita ditetapkan Allah tidak bisa menikmati, bukan punya kita. Berapa banyak hartonya, disuruh makan geleng, suruh minum nggak boleh. Waktu 8-12 ngambil nasi putihnya be cuma 1/4 centong, ayam nggak dimbe, daging nggak dimbe, soto nggak dimbe, yang dimbe timun dengan sambal. Kalau urusan duit, bawa duit lah dia. Tapi lihat wong buntu waktu makan. Bu, iya dah, penghasilannya tinggi tapi rezekinya dikit, nggak bisa. Malam ini kamu lihat, banyaklah makanan itu beda kalau beda. Nggak percaya Apa? Tanya lah. Bukan Kak, jangan main itu. Kalau bukan jangan ngarang-ngarangkan itu. Jangan membuat permusuhan yang lain pulau. Oh, tapi nak jelas lagi. Ada 2 ketua nih. Jadi sehebat apapun Pak, kita kepengen. Mangko benar tadi kata wong tua kita, berbagi. Hidup ini Bapak Ibu narik napas, kemudian dibuang. Nah itulah prinsipnya, ditarik, diambil, bagi ke. Coba menarik terus, tidak ngembus. Coba tarik terus, tidak tembuk. Atau ngembus terus, tidak narik. Itu kan kehidupan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu kamu mengambil, dikasih, maka share-kan itu, kasih ke. Ya, jangan pelit-pelit, ujung-ujung itu mati. Mati tidak dibawa juga. Iya dah. Tabungan 10 miliar mati. Oh, seneng di ini. Ini ya, dapat lagi pelit pula kan? Kau dulu pelit-pelit, tak pacak nikmati duit kau. Aku mati. Aladas dia. Giliran masjid minta sumbangan, tak dinjo. Giliran ada orang miskin, tak dinjo. Dengan tetangga susah, tidak. Dermawan. Dermawan pula. Iwan Darmawan. Astagfirullah. Insya Allah dermawan. Kan mah itu. Kalau yang kita makan harta kita, yang kita minum, yang kita pakai itu harta kita, yang kita sedekahkan, yang kita berikan pada jalan yang benar. Karena apa? Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Wong yang mati itu, yang kepengen dilihatnya pertama kali adalah bagaimana kalau dia dihidupkan, dia bisa bersedekah. Kenapa? Karena pertama kali dilihatkan tentang amal dia di dalam kubur itu adalah pahala sedekah. Kan kau juga bagi, ya. Karena wong pelit itu, ya, wong pelit itu berarti apa? Berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Apalagi ada yang ngomong, oh begawe, oh kalau nak ini nak dapat duit, jangan pernah ngomong mak itu. Kita juga duit itu bukan usaha kita. Kita memang berusaha, tapi dia uang juga. Ada yang di sini nyetak duit dewek. Coba kami nanya. Ada yang nyetak dewek. Sehebat apapun negara yang nyetak, namo dinjo uang. Belajar pertama diajari uang, lahir ditolong uang, sekolah diajari uang, begawe dinjo uang, gaji dikasih uang. Ketika sudah meninggal dunia, juga kita butuh uang lain. Siapa yang mandikan kita? Sudah kita meninggal. Ada yang pacak mandi dewek? Mana pacak kita butuh uang lain? Mungkin yang mandikan itu seratanya di bawah kita.
Tapi ingat, kalau kau nak kati tio, siapa nak mandikan kita? Anak kita belum tentu pacak mandikan kita bapak ketika meninggal dunia. Kalau kita butuh wong-wong yang seperti itu, makanya hormati orang-orang yang punya ilmu di muka bumi ini. Jangan pernah kita merasa sombong dengan pangkat, jabatan, segala macam. Kalau Allah nak ngambil sebentar, tapi kalau Allah nak ngasih, wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau memang jalannya berduit itu lalu. Duduk baik, berduit. Senyum, bejo mandang langit. Yes. Kalau memang tulisannya berduit. Kalau di Kiai Lamo dulu gendong anak itu, kalau tak betua, dia yang digendong anak jadi bego. Tapi kalau lagi betua gendong bego, dia anak. Paham tak kamu? Dalam hidup ini tidak usah kita terlalu susah dengan dunia ini. Sudah diatur kalau lah ditakar kalau lu. Kapan Pak Darmawan naik lagi? Aduh. Yang penting usahanya benar baik. Jadi ya, kami kalau main ini kapan lagi nak ngomong ya? Iya ngomong di depan kami tidak fitnah kan, kami tidak menggunjing karena ada uangnya. Paling setuju tidak setuju ya sudah terserah. Benar tak dalam hidup Pak Sultan? Benar kan? Iya, jadi sultan jangan betantang-betenteng. Jadi ketua masjid, jangan cakiyo. Sudahlah. Iya, itu kesempatan baik dan kesempatan itu gunakan dalam rangka apa? Lillahi ta'ala. Karena Allah Pak, kalau karena Allah Pak selesai urusan kita Pak. Hidup ini pasti diomongi uang. Sudahlah itu Pak. Yang ceramah ini pecah deh di luar itu ningok-ningok. Ngomongnya aku galau itu. Kan nggak mau minum. Sudahlah, keluar dulu kan. Ya Allah. Sebenarnya kami ini Bapak Ibu, kami tanya nih, harusnya kami ini ada acara ini, tapi kami batalkan. Saking dibatalkannya toko yang Isa malam ini batal. Nih yang kak, itulah sekarang ini tidak resah karena sudah Isanya kasih acara lagi. Kalau dalam catatan kami harusnya kami malam ini ke Merah Mato sana ceramah peringatan tahun baru Islam. Ternyata bukan malam Sabtu ini, malam Sabtu depan. Banyak Pak lewat ceramah sudah Isanya gara-gara ini tidak tertalunan malam ini batal ceramahnya. Tapi mah itulah dosa kita sesali Allah yang ngatur ini. Benar enggak? Diomongi wong biasa, ketua masjid diomongi biasa, ketua. Ya sudahlah. Lagi sekali waktu suruh pula yang ngomongi tadi jadi ketua. Baru tio rasokan namanya, saronya jadi ketua. Benar enggak? Bukan dendam Pak. Maknanya ini kita ini kadang melihat uang, ngapalah dia mah itu, ngacubokan. Ngapalah imam itu pecah lemaknya dia manjang-manjang ke ayat uji kamu. Dia baca ayat itu terus, kamu protes. Dipanjang ke dikit, nah pendek. Dipendekkan, nah panjang. Itu kita tidak pernah puas. Dikasih hujan, nah panas. Dikasih panas, nah hujan. Coba sekali-sekali hujan air panas. Baru tahu dia, masih ngeluh dah. Ngeluh. Khalaqal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang tempatnya berkeluh. Maknanya dalam kehidupan ini penting jalan lurus karena Allah. Gak usah perhatikan omongan umum. Kalau kita tidak minta dinilai oleh dia, biar Allah yang menilainya. Nah waitunya benar, biar Allah yang akan membenarkan semuanya itu. Manusia biasa kalau lagi seneng, kalau lagi jadi anggota dewan deket galau. Itu masuk aku. Dekat galau. Udah sudah lah, doa, udah doa. Alhamdulillah, kenal beliau udah doa. Udah jujur baik Pak, dengan siapapun berkawan. Tapi nak dekatnya sorry belur. Iya, kan gimana Pak? Kita tidak boleh Pak. Ya. Karena apa? Karena Imam Hanafi itu pernah berfatwa dengan muridnya. Yang namanya dengan pejabat, dengan wong kayo, jangan dekat niang. Kecuali kau nyampaikan ilmu. Berapa banyak Pak wong berilmu datang ke tempat wong kayo, turun ilmunya, tak kasih lagi ilmunya. Yang haram jadi haram. Maaf ya, bukan berarti kami tidak galak dekat, tidak. Kalau kita bantu, kita bantu.
Tapi yang penting jangan sampai Bapak Ibu yang hak tetaplah kita katakan yang hak, yang batil. Supaya apa? Supaya kita menjadi warna buat dia. Jangan ada deket dikit duit. Begitu nyingok kita lari kan Darmawan pasti. Ustaz tuh ngomong duit kan? Kenapa? Setiap ketemu duit. Iya. Apa seumur lo pernah aku nyingok dia duit? Iya. Maaf ya Kak. Iya. Iya. Iya, Pak Sultan. Iya, sudah lah. Kita di bagian baik, Pak. Tinggal bagian. Mano kaget kalau kita buat baik. Mudah-mudahan Allah kasih baik pula keturunan kita. Wong itu kan kadang ngenang kita, Pak. Oleh karena apa? Kadang wong tua kita, Pak, yang dikenang. Anak siapa? Oh, anak itu. Oh, baik wong tuanya dulu. Ya, datang dia dengan anaknya baik-baik. Kau tuh, kau tidak pernah nyatakan omongan. Kalau berjanji ini, apa itu kan? Maka kita yang jago itu Pak yang paling berat. Ya, mangkonya berbuat baiklah di sisa umur kita. Karena keberbuatan baik itu Pak, kadang kita Pak tidak dibalas. Tapi berapa banyak anak-anak kita ketika berjalan, aduh kan balas kebaikan kita gitu. Ya, ketika kita membeli pensiun, ya kan? Ada yang pensiun sini kan? Tahu-tahu lagi antrian, ada uang dekat kakak di depan bela. Lah ngapo aku ini nomor 15 tidak, kakak di depan bela. Lah ngapo kau rumah ini? Kakak tuh aku tahu dulunya guru. Anak aku tuh pernah diajar oleh kakak. Nah kakak di depan bel. Dalam mak aku nyengok kakak di belakang. Kan mah itu. Karena apa? Mungkin maaf pada saat itu kita belum dibalas. Tapi berapa banyak kemudahan itu. Yang penting Bapak Ibu, hidup itu ini dimudahkan deh yang paling lemah. Iya dah. Ceramah mudah. Balik ceramah mudah balik. Nak makan mudah, nak beli rumah mudah. Iya, asal baik, asal terbeli mobil, asal begini cantik, cakna apa? Iya, tak apa-apa wong begini sunnah. Iya. Nah tapi kalau nak nambah keberanian yang gak kaki. Keinginan ada. Nah, ngapo? Sudahlah, kita ini tidak usah ganas-ganas di hidup ini. Ya, gak usah cak melawan nian. Ada saatnya Bapak Ibu, semelawan uang, ikat dia di pohon pisang beli tiki. Tidak melawan lagi. Tadi kami dapat tayangan begal yang dalam bunuh, dapat dipropos, aku dia, kau kelepok, ampun. Hah? Sudahlah, dalam hidup ini tidak kaki yang jagoan. Zakati yang hebat kecuali Allah kasih hebat dalam dirinya. Makanya tidak usah sombong. Karena wong sombong itu bagaikan dia melihat wong bawah kecil, tapi dia tidak sadar wong bawah juga nyingok dia kecil. Itu wong sombong nyingok dia dari pucuk kecil galok, tapi wong bawah nyingok dia odo wai sami wawon Jumat lewon kambing karo wedus odo wae. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yuk, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dada ulaika aqyas. Perbanyak mengingat kematian, bersiap sebelum datangnya kematian. Itulah wong yang cerdas kata baginda Rasul. Itu bersiap baik. Pokoknya persiapan baiklah. Mana persiapannya? Amal yang banyak, tapi yang paling penting jangan lupa sholat jamaah di masjid raya. Karena itulah amal yang luar biasa. Ya, persaksikan kata baginda Rasul, orang-orang yang keluar masuk masjid setiap hari, persaksikan itulah dia wong yang beriman kepada Allah. Maknanya kalau keluar masuk masjid setiap hari, bukan keluar masuk baik. Maknanya ibadah di dalamnya, maknanya insya Allah dia akan Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Rasul ini yang menggaransi, wong yang datang ke masjid, kemudian dia memakmurkan masjid, balik lagi dan dia cinta kepada masjid, maka insya Allah dia akan Allah akhirkan hidupnya dengan husnul khotimah dan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kalau panjang pendek kedewek, kalau pendek panjang pendek. Kalau salah jangan simpan dalam hati. Kalau ada omongan kami yang salah, jangan di BA, jangan di BAT dan dibawa nanti. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf Bu ya. Mohon maaf kalau ada tadi ada yang dalam itu langsung nyeletuk tidak dakati nak nyinggung.
Justru kalau kamu udah tersinggung, kamu yang mesti minta maaf dengan aku. Kenapa? Berarti dari tadi udah dengar ceramah. Iya udah, berarti kalau ada tersinggung berarti hatinya masih Allah kubek-kubek. Bener nian. Aku nian itu. Siapa lah masih tahu? Gak usah. Tidak ada pesan-pesanan. Ini cuma spontanitas dan mudah berkenan dan ada manfaat buat kami dan juga buat para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk doa kami serahkan dari sini kepada mana? Borongan.